wilayah ini wilayah yang memang perlu penanganan khusus. Oke. Trennya kan kalau orang bilang begitu teriak sampah, Oh gitu, baik. bangunan liar, kumuh. Nah itu tersemat tuh di salah satu Kosambi ini, di mana wilayah ini ya salah satunya perlu ada penataan lebih lanjut. Nah jadi ngelihat potret inilah yang menjadi concern kami untuk memulai melakukan penataan. Nah kalau dilihat di media sosial gitu kan, Kosambi juga banyak program termasuk itu ya permasalahan sampah ini kan kemarin juga ada gotong royong dan sebagainya. Itu dilanjutkan lagi Pak? Iya, jadi kemarin. satu Podcast. 91 FM Tangerang Radio 1 Suara untuk Kearifan Lokal. Dan halo Hadetolan, selamat siang. Ketemu lagi sama Oki kali ini di 91 Podcast spesial untuk Anda. 91 Podcast edisi hari ini kita menghadirkan Camat Kosambi, Bapak Dadang Sudrajat yang sudah hadir menemani kita di edisi hari ini. Halo Pak Dadang. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Oki. Luar biasa. Ini saya ketemu Pak Dadang kembali. Sekarang judulnya Kosambi ya Pak? Ya, kemarin di Sepatan ya. Betul. Sejak kapan ini Pak? Itu 7 bulan lah, bulan Maret akhir bertugas di Kosambi. Ya sekarang sudah mulai apa ya? Mulai lari. Mulai lari, iya. Baik, udah mulai lari di Kosambi ya Pak. Baik. Ini kan sudah akhir tahun dan Pak Dadang juga sudah 7 bulanan di Kosambi. Gimana Pak cerita selama di Kosambi ini? Ya, di Kosambi ini tentunya kalau kita melihat dari wilayah, ini adalah perbatasan langsung dengan DKI. Kalau dari Tangerang ini di ujungnya Tangerang, dia ada paling utara. Tetapi kalau dibalik bahwa kita malah paling terdekat dengan DKI. Nah ini salah satu wilayah yang memang masyarakatnya urban, kemudian juga ada beberapa potensi di sana dari mulai kawasan kita di bandara, Terminal 3 juga masuk ke kita, kemudian ada perusahaan besar di sana, Pantai Indah Kapuk, juga kawasan industri dan pabrikan, ditambah sisanya ada unsur masyarakat sekitar. Oke, baik. Nah untuk 2022 ini meskipun memang dari mulainya itu Maret, tentunya ada program kerja yang dilakukan gitu ya Pak. Selama 2022 ini apa saja Pak yang sudah dilakukan gitu? Iya, sebagai orang baru biasanya masuk adaptasi. Betul. Dua sisi, internal dan eksternal. Iya. Kalau internal tentunya kita mempersiapkan tim yang tangguh. Ya sebagaimana jargon Pak Bupati, one team, one spirit, one goal. Nah itu posisi mengukur potensi internal kita. Tentunya dikarenakan kapasitas mereka, peningkatan potensi mereka juga termasuk religiusnya. Ya, sampai ke ngaji-ngaji kita siapin tiap minggu buat staff. Nah adapun mungkin kalau di masyarakat tentunya adaptasinya adalah memetakan persoalan-persoalan yang memang harus kita tindak lanjuti. Terutama yang menjadi atensi masyarakat, kebutuhan masyarakat dalam rangka kehidupan sehari, baik sifatnya pelayanan juga mungkin fasilitasi yang lain. Termasuk juga melihat potensi Kosambi ini wilayah yang berpotensi untuk pengembangan kawasan ketersediaannya SDM, peluang-peluang kerja juga di sana banyak. Nah ini yang kelihatannya menjadi atensi. Ditambah wilayah ini wilayah yang memang perlu penanganan khusus. Trennya kan kalau orang bilang begitu teriak sampah. Oh gitu, baik. Bangunan liar, kumuh. Nah itu tersemat tuh di salah satu Kosambi ini, di mana wilayah ini ya salah satunya perlu ada penataan lebih lanjut. Nah jadi ngelihat potret inilah yang menjadi concern kami untuk memulai melakukan penataan. Hal-hal lain barangkali yang mungkin dilihat dari kesempatan dengan melihat jumlah penduduk yang hampir 120.000 yang tercatat nih di statistik kita. Ini kan dilihat dari angka potensi rentang usia 20 sampai dengan 35 ini di kisaran 35%. Nah artinya ini akan potensi yang angkatan muda atau
tenaga kerja yang kelihatannya harus disiapkan. Nah, jangan sampai nanti di depan saya sampaikan, di depan ada peluang lapangan pekerjaan yang cukup besar. Besar, betul. Tetapi sisi lain kemampuan, kapasitas, skillnya lah belum terlatih. Nah ini kan jadi persoalan yang nanti ada ketimpangan. Betul. Peluang ada tapi tidak bisa masuk di dalam peluang itu. Oke, baik. Nah tentunya ini berarti kan menjadi salah satu program kerja pada tahun 2023 juga gitu ya. Boleh dong Pak bocorannya program kerja tahun 2023 bisa dijabarkan? Ya, program kerja di 2023 ini tentunya kita melihat di mana ini juga priorisasi ya di 5 tahunan pemerintah daerah, di mana di sana kalau dari Pemda sendiri lebih kepada peningkatan sarana infrastruktur, tetapi sisi ketenagakerjaan juga saya rasa ini penting, di mana dengan ke depan kita mempersiapkan peluang kerja ini sebaik mungkin, perlu juga disiapkan tempat-tempat untuk pembinaan mereka, misalnya tempat pelatihan. Sementara ini kalau mapping 2023 ini lewat pemerintahan desa semisal teman-teman di desa ini merencanakan pembinaan pelatihan, peningkatan kapasitas, pelatihan yang dianggap nanti bisa mewadahi dan menjadi modal dasar pengetahuan untuk mendapatkan kesempatan pekerjaan. Yang tadi saya bilang ada beberapa kawasan yang bisa kita kembangkan. Kemudian juga di 2023 ini kita ingin melakukan penataan lanjutan. Ini kan kalau banyak keluhan misalnya sampah. Nah ini kan persoalan kita yang klasik tetapi harus kita tuntaskan. Betul. Berkelanjutan. Jadi bukannya trennya dalam waktu yang sifatnya sementara, temporer ya, tetapi lebih kepada mempersiapkan misalnya ada mereka yang senang untuk mengolah memilah sampah lewat relawan sampah atau bank sampah. Kemudian juga persoalan kita belum miliki nih TPST. Nah, sementara kalau hasil kumpulan sampahnya masuk ke mobil langsung ke bawa ke sana kan. Nah, akhirnya kan ada nilai ekonomis yang bisa sebetulnya bisa diolah gitu ya Pak. Tetapi karena memang tadi salah tempat ya belum kita siapkan. Nah, ini salah satu yang menjadi agenda kita untuk kita siapkan ke depan ini melalui TPST. Nah, mungkin bisa kolaborasi nanti dengan pihak pengembang sekitar atau lewat CSR yang nanti mungkin juga bisa dapatkan, ini bisa kita kembangkan. Oke, baik. Nah terkait dengan permasalahan sampah kita satu-satu deh ya Pak. Permasalahan sampah tadi direncanakan untuk 2023 itu akan TPST gitu ya. Ini berarti lokasi nantinya sudah disiapkan dan sebagainya gitu Pak. Ini kita sedang berdiskusi dengan teman-teman di pemerintahan desa juga mungkin nanti tentunya lebih lanjut ke tingkat Pemkab nih. Apakah kita memiliki pasus-pasum yang cukup bisa dipakai digunakan. Ini juga salah satu menjadi bahan diskusi di Desember ini untuk kita komunikasikan dengan Pemkab lewat BPKAD ya di aset ya. Nah ini salah satunya. Tapi ada wacana juga mungkin bisa saja lewat ada kewajiban pengembang misalnya lewat pasus-pasum. Boleh. Nah, itu juga mungkin bisa kita dapatkan. Ini sedang dalam taraf komunikasi. Mudah-mudahan nanti pas rencana di 2023 itu ini bisa terfasilitasi lah. Baik. Tapi kalau lahan Kecamatan Kosambi ini cukup padat kan ya Pak? Ya banyak ya industri, pabrik. Nah tetapi kan pasti ada masih ada lahan yang bisa dipakai ya. Makanya saya sebut tadi ada pihak ketiga, ada pengembang yang berkewajiban menyerahkan pasus-pasumnya. Ini mungkin bisa salah satu opsi dan solusi. Saya yakin pasti ada. Baik. Nah kalau dilihat di media sosial gitu kan, Kosambi juga banyak program termasuk itu ya permasalahan sampah ini kan kemarin juga ada gotong royong dan sebagainya. Itu dilanjutkan lagi Pak? Iya, jadi kemarin saya mencoba. Ini kan pada akhirnya kalau kita hanya menginstruksikan, ya orang bilang jadi kayak raja juga ya. Perintah-perintah aja gitu ya Pak. Nah jadi ternyata di era ini gak bisa seperti itu. Kita harus berikan tauladan contoh. Alhamdulillah kemarin di Oktober kami bersama ada 6 desa ya. Mencoba menggagas melakukan langkah perapihan. Kalau masa ada 6 tuh, ada Belimbing, Cengkelong, Jatimulya,
Kosambi Timur, Kosambi Barat, Warangas, Sawaburu 7. Ya. Itu sepanjang hampir 15 kilo. Bersih kemarin bangunan liarnya, ternyata bisa kalau diajak kita juga ikut serta turun. Bukan hanya merintah, hanya dengan buat surat edaran, tapi kita hadir di sana bersama-sama dengan masyarakat. Mintanya ditungguin Pak, mintanya. Iya, jadi ditungguin itu karena memang ingin bersama gitu kan. Kadang ya kita lihat kalau hanya sekedar menginstruksikan ya sesaat. Tetapi alhamdulillah kemarin dalam waktu 1 bulan itu tuntas, aliran sungainya juga lancar lagi. Bersih, sampahnya juga terangkut, dan ini yang sedang kita lakukan adalah mengedukasi, kemudian menginfluence bagaimana duplikasi ini kita bawa ke beberapa wilayah lagi. Nah kemarin juga salah satunya dicoba di salah satu kelurahan. Ya. Kelurahan Salembar Jaya. Nah, ternyata bisa kok digerakkan masyarakat. Yang penting pengurus lingkungan, aparat setempat, kitanya juga sama-sama. Nah, sehingga ini menjadi role model ke depannya. Kalau kita mau bisa, kalau kita turun bisa. Ya, ini kan pola yang harus kita mulai lagi. Sekarang kan rasanya gotong royong itu agak susah ya. Betul. Nah, tetapi ternyata nggak begitu dengan Kosambi. Kita lakukan bisa. Mudah-mudahan ini bisa terus. Dan tadi ada kolaboratif tentunya. Kolaborasi antar stakeholder. Jadi semuanya turut merasakan. Bahwa kan lagi trennya dikit saluran mampet banjir. Banjir, betul. Musim hujan nih. Iya. Nah mudah-mudahan beberapa wilayah sudah tidak dirasakan. Kalaupun sempat tergenang nggak terlalu lama juga karena alirannya lancar. Itu salah satu yang memang ke depan harus kita siapkan di wilayah ini. Oke, itu kan baru 7 desa kelurahan gitu ya Pak. Kalau Kosambi itu ada berapa? Ada 7 desa, 3 kelurahan. 10 jadi 10 wilayah, 10 wilayah. Itu nanti sisa 3-nya ini juga akan dilakukan. Sebenarnya mereka itu, sudah mulai melakukan. Cuma memang beberapa wilayah ini dengan semangat dan gencarnya mencoba itu. Dan kebetulan kemarin juga dibawa ke inovasi dapat 5 besar juga tuh. Judulnya Noto Kampung. Yang lomba ini. Kanvas. Ya kemarin Noto Kampung. Nah itu salah satunya peran pengurus lingkungan mengajak masyarakat membuat sebuah formula bagaimana caranya wilayah bersih, rapi, kan ujungnya sehat ya. Kan program Pak Bupati banyak nih. Kiprah. Kita peduli permasalahan sampah. Artinya bisa kita adopsi dengan pola sederhana tadi. Nggak gunakan teknologi kan. Artinya memang kondisi lingkungan. Kemudian program-program yang lain. Kita juga ada di lain samping dengan penanganan sampah, program Kiprah. Kita juga ngembangkan nih, hari ini biasanya saya yang podcastin orang ini. Oh gitu ya, Senin jadwalnya podcastin. Kosambi punya podcast juga Pak. Boleh. Nah, namanya apa Pak? Kosambi Podcast. Kosambi Podcast. Itu singkat dari komunikasi bersama masyarakat, berbagi informasi. Mudah-mudahan juga dengan lewat hari ini di Tangerang Radio kesempatan ada yang mendengarkan warga saya, besok kalau kita bisa podcast di sana. Oh gitu. Saya boleh diundang di sana kali ya? Saya undang. Gantian ya. Gantian ya. Gitu, ya biasanya saya podcast saya jadi grogi di sini ya. Tapi alhamdulillah ini satu ruang kesempatan. Nah, saya juga salah satu inovasi yang memang ada di Tangerang, proaktif, inovatif ya. Nah, ini kita ambil dari program Bapak Bupati menjadi sebuah inovasi kecamatan. Nah, ini sudah kita lakukan, kemarin juga masuk 5 besar juga tuh. Wah, itu diikutkan Kanvas juga ya, Pak. Pak Camat hostnya? Hostnya saya. Oh luar biasa, baik. Nah ini kan salah satu ruang juga yang bisa kita siapkan dalam memberikan ruang bagi masyarakat menyampaikan ide, gagasan. Karena pada akhirnya apapun yang diberikan atau disampaikan masyarakat ini, toh pada memang fakta lapangan yang kami di pemerintahan di kecamatan khususnya ya harus mendengarkan itu kemudian merespon. Nah harapannya dengan ruang-ruang yang kita berikan termasuk misalnya inovasi tadi tuh podcast, kita memberikan kesempatan bisa berdialog, berikan informasi sehingga tidak ada miskomunikasi atau informasi hoak yang nanti ujungnya akhirnya simpang siur ya. Betul. Nah kalau gitu, kalau sudah terpublikasi di mana-mana walaupun tidak benar, akhirnya ada framing gitu kan, ada bahwa ada image bahwa ini benar, ini salah, akhirnya membingungkan. Nah, salah satunya lewat sebuah inovasi ya kita coba berikan ruang. Oke. Ya emang belum banyak sih Mbak Oki, betul. Tapi mungkin
kesempatannya kita lihat dari segmennya nanti. Oke, baik. Nah, ini tentunya podcastnya kan tentunya berjalan juga ya Pak. Jadi setiap Senin ini tayang gitu ya? Kita lihat tren juga, kemudian juga kan ini kan gitu, mengisi di ruang waktu juga ya. Artinya lihat jadwal di kecamatan kosong atau tidak. Terus termasuk juga yang kita undang juga kan sebagai pembicara, narasumbernya juga yang bisa menjawab atau memberikan informasi tentang apa yang menjadi persoalan di Kosambi sendiri. Oke, biasanya yang sudah dipanggil siapa saja nih Pak? Saya sempat tentang pemberdayaan perempuan, Ibu Bupati, Ibu Yuli ya. Ibu Yuli sudah mengisi di sana tentang pemberdayaan perempuan. Kemudian juga teman-teman itu tuh PWI ya sempat juga dikasih tentang informasi publikasi. Nah, kedepannya ada beberapa yang sudah kita siapkan, teman-teman PGRI sudah, dengan teman-teman pemuda, nanti mungkin dengan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, sebenarnya ini ruang yang menarik. Termasuk hari ini nih, dengan Tangerang Radio kami bisa menginformasi banyak hal. Baik. Jadi nanti mudah-mudahan ini podcastnya bisa berjalan terus dan tentunya bisa ya membantu untuk permasalahan masyarakat yang memang dinaikkan gitu. Jadi ada solusinya gitu ya Pak. Ada obrolan lebih mendalam lagi biar masyarakat juga paham gitu. Nah di Kosambi ini kan juga banyak industri besar, perusahaan-perusahaan besar termasuk juga PIK 2 ini kan punya Kosambi ya Pak? Ada di 2 wilayah itu dengan Tetraga. Oh oke, baik. Sebagian berarti masuk Kosambi juga. Itu dengan adanya PIK 2 yang berkembang bagus sekali itu ini masuk potensi ke masyarakat bisa membantu perekonomian gitu? Ya hari ini memang masih proses pembangunan ya. Artinya memang belum banyak atau belum bisa langsung ke sana. Yang ini juga yang sedang kita inisiasi, mungkin nanti lewatnya Pak Kadisnaker nih ya. Baik. Karena sebentar lagi kan di Kosambi ini ada BLK ya, Pemkab Tangerang membangun di wilayah Kosambi. Ya tentunya menjawab tadi itu kaitan dengan potensi, peluang, kesempatan bekerja masa kita di PIK, di bandara, di kawasan industri. Betul. Nah tentunya kan persoalan hari ini inginnya semangat sih, tapi begitu kemampuannya nggak sesuai, ya kan kompetensinya nggak ada. Bagaimana buat menerima itu? Nah, salah satunya nanti mungkin kita juga membuat atau minta ruang untuk pengembangan ini, informasi, sifatnya peluang tenaga kerjaan, sambil mempersiapkan tadi kan saya bilang di desa juga sedang mempersiapkan pelatihan, di kita juga sedang. Nah, artinya ketika apa kita siapkan ini berbalas dengan menjadi kebutuhan di kawasan tadi tuh, terutama PIK. Karena saya lihat potensinya banyak sekali peluang di sana. Yang memang hari ini memang sedang tahap pembangunan. Mudah-mudahan ke depan dengan dipersiapkan lebih awal kita akan tahu nih 2, 3, 4 tahun atau 5 tahun ke depan peluang apa sih yang bisa kita kembangkan di sana sehingga menyediakan SDM kita tuh sesuai dengan kebutuhan. Betul. Ya kan kalau nggak sesuai repot juga nih udah banyak-banyak. Apalagi makin ke depan nih bonus demografi kita kan lumayan. Kalau nggak dikelola ya jadi soal, tapi kalau dikelola jadi anugerah. Ya baik, jadi masyarakatnya juga pun akan merasa dilibatkan ke program-program ataupun juga perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah mereka sendiri gitu. Jadi penting berarti Pak ini nanti ngobrol agenda sama Disnaker kali ya podcastnya ya. Besok saya ngundang Pak Kadis nih, mudah-mudahan beliau hadir. Termasuk dari manajemen PIK juga, kita podcast juga di sana. Mudah-mudahan ini salah satu juga bisa menjawab nih. Hari ini saya sampaikan secara umum, besok lebih detail. Apa sih yang menjadi keluhnya nih sehingga gayung bersambut antara pemerintah daerah, kami di kecamatan dengan perusahaan jadi bisa ada ruangnya bisa lebih terbuka, ingin tahu. Tapi sebenarnya ini peluang kan kalau ngelihat tadi kan di industri ya, di industri di barang dan jasa. Sebenarnya Kosambi juga sangat berpeluang tentang pengembangan yang lain, misal UMKM. Nah, kita kan punya laut, berarti punya potensi misalnya dari olahan. Kemarin juga ada olahan kita nih, yang ikan tuh, yang kerang hijau tuh, betul. juara 3 di Kanvas. Kemarin saya sempat juga di Kanvas melihat itu Pak. Nah, ini salah satu pemberdayaan perempuan yang ada di sana, khususnya di daerah Dadap. Memang di situ ada basis nelayan yang mungkin bisa kita kembangkan menjadi olahan. Dan ada juga yang memang saya lihat potensi wilayah ini bukan cuma olahan, tadi UMKM, wisata. Nah kemarin kita punya ada setiap tahun itu di sana ada yang namanya syukuran laut. Saya pikir bisa dikembangkan budaya juga ya, wisata budaya, seni yang nanti bisa dikolaboratifkan dengan
UMKM. Nah betul. Kemarin saya coba juga tuh Mbak diskusi kecil lah pada saat salah satu acara event syukuran laut. Iya, larung laut yang waktu itu bulan dari lalu ya. Salah satu pemilik manajemen lah di pulau DKI ya. Tapi memberikan ruang buat kita ngajak kerjasama bagaimana mengembangkan budaya lalu wisata yang ada di Tangerang bisa berkolaborasi di perbatasan khususnya dengan pulau-pulau yang ada di Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu, ya. Kemarin Pulau Bidadari masalahnya. Itu sangat memberikan ruang. Bisa nggak kita eksplor seni budayanya, kemudian kita nyiapin sarana di sininya. Kolaborasi gitu ya jadinya Pak. Jadi wisata itu bisa melihat sekaligus juga berwisata. Karena saya coba langsung kemarin lu naik perahu tuh, ternyata indah juga. Seru ya juga. Pak. Nah ini jadi tren. Itu tapi nanti acara budaya laut itu nanti akan lanjut lagi Pak? Iya, kemarin saya sedang dengan komunitas minta mempersiapkan lebih lama lagi nih waktunya, sehingga kita bukan sekedar hanya mungkin tradisi syukuran, tetapi lebih kepada menarik minat untuk dihadiri. Ya, kemarin sih ada bule juga sih sebenarnya yang hadir ya. Nah, tapi kan berarti daya tariknya ada, tinggal kemasannya. Yang nanti mungkin mau nggak mau ya kami akan menggandeng atau minta dukungan festival larungan atau apa namanya nanti. Ini nanti juga minta support dari Dinas Pariwisata. Dispora ya, Dispora Budpar. Nah ini mungkin salah satu yang memang kita angkat juga. Berarti lengkap kan? Kerjanya ada di sana. Betul. Budayanya ada di sana. Persoalan penanganan lingkungan juga ada di sana. Sampah, kumuh, bangunan liar. Ya kita harus akui. Gitu. Justru dengan begitu kita akan bisa melihat mapping di mana potensi dan kekurangannya, ya kan, dengan kita tampilkan ini bisa kita tata ulang. Kemudian pengembangan yang belum tergali bisa kita munculkan. Oke, baik. Nah, terkait kita balik lagi ke masalah UMKM ya Pak. Selain olahan ikan, olahan laut gitu. Di Kosambi ini UMKM-nya apa lagi sih Pak? Ya, sebenarnya ada craft, ada kuliner juga ada ya. Menu-menu terutama makanan ringan juga ada. Nah kemarin juga kita sudah ditawari nih oleh pihak manajemen PIK, khususnya di divisi CSR, mereka ingin mengadakan pelatihan olahan makanan menu ciri khas wilayah Kosambi. Terutama olahan laut ya. Nah ini kan peluang kemarin. Ya, sudah kita komunikasikan kemarin. Ini tinggal penjajakan ya lebih kepada pelaksanaan implementasinya kapan nih. Nah ini udah kita komunikasi kemarin. Mudah-mudahan ini ruang juga buat kaum ibu khususnya membuat olahan. Jadi ada karya di situ. Dan kita lihat masyarakat juga kan sekarang sudah banyak yang kreatif, punya inovasi-inovasi baru. Nah di situ kan bisa menuangkan ide-idenya juga gitu kan ya Pak. Peluang juga kan, ekonominya ada di situ. Support. Yang lain barangkali kalau misalnya pengembangan lain memang yang belum kelihatan ini kreativitas anak muda nih belum tereksplor ya. Ya salah satu juga memang kita akan coba munculkan di 2023 dengan potensi yang ada, ekspresinya apa sih kasih ruang ekspresi. Ya memang ke depan juga kita berharap Kosambi ini punya taman kota. Baik. Ya, kita jadi belakang stadion nih. Kita berharap ke depan itu jadi taman kota, kita punya stadion baru ya. Nah, itu harapan impian juga tuh. Sehingga besok ada ruang ruang buat masyarakat. Kan kita punya program ramah anak, sayang barudak. Nah ini mungkin kita juga butuh yang namanya ruang publik, ruang terbuka ruang terbuka hijau yang nantinya bisa dijadikan arena ajang kreasi mereka. Nah ini kan penting ya, karena jangan sampai anak-anak kita nggak punya kesempatan terbuka untuk ekspresi, sehingga yang kita khawatirkan ke hal yang negatif. Betul. Kan dengan menyibukkan mereka dengan kegiatan yang positif, ya tentunya ini memberikan ruang juga untuk tidak ke arah hal yang kurang baik ya. Nah kan tren sekarang anak dengan mudah ya, dengan media sosial sekarang, era kita era digital, apapun terinformasikan. Nah dengan adanya aktivitas yang produktif, yang bermanfaat, mereka sibuk dengan hal-hal yang positif sehingga yang negatifnya bisa terabaikan. Jadi salah satu upaya kita
Nanti coba juga melibatkan organisasi kepemudaan, juga ya para pendidik, Oke. yang penting juga. Baik, kalau anak-anak muda atau para pemuda di Kosambi itu dia arahnya lebih ke laut atau ke industri gitu Pak? Saya lihat sebenarnya semuanya ada di banyak sisi ya. Ya kalau dunia kerja pasti lihat potensi mereka. Tadi saya bilang makanya hadirnya ke depannya ada BLK ini kan berikan bisa kesempatan kan? adaptasinya. Saya mesti kemana sih? Iya betul. Nah di samping mungkin ya perlu juga persiapan mereka bukan hanya sekedar tenaga kerja yang lulusan SLTA, tetapi yang berpendidikan lebih dari itu, sarjana atau pasca sarjana berkesempatan di area wilayah kita ini untuk bisa berkembang lah. Betul. Nah, salah satunya tadi saya pikir tadi program yang paling mengedepan itulah bakat minat ini kan perlu ditawarkan. Betul. Nah, tawarkan tadi banyak jalannya tadi, salah satunya pelatihan, pembinaan, juga kesempatan mungkin dengan pihak ketiga. Kami berharap sih lewat pihak ketiga CSR bukan hanya sekedar berikan bantuan, tetapi juga memberikan ruang pembinaan, pelatihan, kesempatan mereka meningkatkan kompetensi, sehingga nanti pada saatnya dibutuhkan ya mereka juga yang butuhkan ya. Nah itu dia, makanya kan tempat wilayahnya industrinya ada di situ, nah warganya juga yang bisa mengembangkan di situ gitu kan ya Pak. Jadi dilatih di situ, diberi kesempatan situ, jadi nggak usah jauh-jauh. Itu mengurangi kemacetan juga Mbak. Oh gitu ya benar, jadi mereka kan nggak perlu jauh-jauh gitu ya. Betul. Baik, yang masih menjadi keluhan masyarakat di Kosambi itu selain sampah itu apa lagi sih Pak? Ya, yang menjadi keluhan memang tahun ini kebetulan ini secara infrastruktur ya jalan. Ini kan sedang banyak pembangunan lagi gitu tren kan. di Dadap nih kan. Betul. Lagi ada perbaikan yang memang total ya akan dirapihkan. Informasi dari kemarin dengan Pak Kadis Bina Marga spare-nya sampai dengan 2023. Karena panjang jalan kemudian juga mengatur ritme. Kan persoalannya bukan sekedar mengecor langsung total. Iya. Kalau dicor total itu industri nggak jalan semuanya. Nanti bisa teriak tuh para pimpinan perusahaan. Artinya dengan pengaturan ya perlu makan waktu untuk mengatur sehingga alur transportasi tetap jalan, jalanan pun juga terselesaikan. Iya, pekerjaan jalan tetap terselesaikan. Kalau bisa sih dalam waktu singkat mungkin dengan teknologi, tetapi besok 1 minggu nggak jalan gimana? 1 hari nggak jalan aja teriak ya. Betul. Jadi misalnya ditutup total nih gitu, tapi pekerjaan jalannya dipercepat gitu ya. Berapa karyawan yang nggak kerja? Ya kan berapa perusahaan yang nggak jalan? Apalagi misalnya di situ dengan perbatasan DKI ini kan pergudangan di situ, penyimpanan barang di situ. Terus kalau 1 hari nggak jalan, 2 hari nggak jalan, logistiknya terlambat ya kan. Ini bisa jadi persoalannya bukan persoalan lokal tapi nasional juga. Betul. Bahkan saya lihat juga dengar di situ banyak produk-produk juga yang terkirim ke luar ya, luar negara ya. Ekspornya gitu ya, ada. Sampai misalnya di situ saya lihat kemarin ada satu daur ulang ya. Plastik. Jadi biji plastik itu saya tanya kemana? Ke Cina. Nah, berarti produknya itu banyak juga dari kita tuh support biji plastiknya. Artinya 1 hari terhambat dengan misalnya pengaturan jalan dipaksakan dalam waktu singkat, mengabaikan yang lain. Ya tentunya ini juga menjadi perhatian. Nah, sehingga memang mohon maaf juga mungkin ketika masyarakat juga mohon dimaklum ketika ada proses jalan yang lama bukan karena nggak bisa cepat, tapi mempertimbangkan aspek-aspek lain, utama transportasi hilir mudik masyarakat sehingga ritmenya kan bisa diatur ya walaupun tetap macet. Oke, baik. Tetapi yang pasti pekerjaan jalan berjalan, pekerjaan masyarakat juga berjalan kan gitu ya. Jadi bersabar dulu deh masyarakat ya, karena memang beberapa wilayah saat ini juga sedang perbaikan jalan semua juga kan ya, sedang program perbaikan infrastruktur. Jadi kita harus nikmati saja gitu ya Pak. Artinya sambil cari jalan. Mudah-mudahan masih banyak jalan alternatif yang bisa dilewati. Baik Bapak, boleh cerita dong Pak yang menarik di Kosambi setelah mungkin Bapak dari kesempatan pindah ke Kosambi ini, hal yang unik lain daripada yang lain apa nih Pak? Yang jelas saya lihat masyarakatnya sebenarnya ingin maju ya, ingin berkembang, ingin berkreativitas. Nah, yang menariknya saya di kecamatan harus memberi ruang itu. Ya ruang ini adalah berkolaborasi tadi, memberikan kesempatan ya lewat salah satunya lewat berkomunikasi ya. Yang menarik itu ternyata kalau dibilang bukan selama ini tidak ada, tetapi memang intensitasnya.
Nah, dengan mungkin berikan ruang komunikasi yang tadinya yang mungkin nggak timbul, kan sih bang, banyak tuh yang potensial tapi belum tereksplor ya, UMKM-nya belum bergerak, ya kasih mundur maju nih. Kemudian tenaga kerjanya juga skillnya perlu tingkatkan. Iya. Kemudian yang penanganan lingkungan juga perlu maksimal, ya kan. Dan sebenarnya di situ apa juga ada ya. Nah, saya lihat juga para pengembangnya juga support, tinggal ada fasilitator di situ. Nah, karena kecamatan ada tugasnya sebagai pegangan tangan pemerintah daerah, ya tugasan dari Pemda, Pak Bupati kita, ya artinya itu yang kita berikan ruang buat mereka. Kenapa? Karena memang dengan kita penghubung, kita kan jadi penghubung di kecamatan ini, jadi fasilitator dalam rangka baik pembangunan, pelayanan kemasyarakatan, kemudian juga hal-hal yang lain yang sifatnya pemberdayaan. Nah, fungsi ini harus kita pertajam. Nah, menarik buat saya itu tantangannya betul, karena memang harus punya program baru nih, gimana caranya gitu ya Pak. Ya tadi dalam rangka menopang program unggulan Pak Bupati. Sekian banyak kan program unggulan beliau. Tapi nanti lihat dari tipologi wilayah. Misalnya Kecamatan Kosambi tadi kita punya laut pinggirannya, ya kan, punya nelayan, punya potensi kawasan yang bisa dikembangkan, punya perusahaan raksasa di situ, ada bandara, ada PIK, ada industri juga. Nah, ini kan potensi yang sebenarnya tergantung bagaimana kita bisa mengaturnya gitu ya Pak. Barang-barang nanti kesempatannya ada, tinggal tadi harusnya ya tadi kita di kecamatan sebagai fasilitatornya. Oke, baik. Satu lagi Pak, terakhir Pak Bupati di setiap apel di kecamatan itu menekankan untuk kemudahan adminduk dan sebagainya. Itu gimana Pak kalau di kecamatan Kosambi itu bahkan kita sudah punya inovasi adminduk diaduk ya, diantar dan kependudukan. Jadi ketika kan ini banyak keluhan misalnya ya itu juga kita akui. Misalnya ada hal yang misalnya pelayanan kependudukan. Kita punya ruang tadi, kita menggunakan media sosial. Makanya sering kita posting Instagram kita itu. Makanya nggak aneh kalau saya posting tentang misalnya pelatihan apa yang ditanya kependudukan. Nggak apa-apa. Itu di ruang juga. Tetap dilayani. Ya, kita respon nanti dengan lebih lanjut berkomunikasi terbatas japri ya. Baik. Nah, kemudian kita juga memberikan pelayanan ketika ada hal yang memang terlewatkan dengan pelayanan. Kadang gini Mbak, sebenarnya terlewat itu karena pada saat kemampuan kapasitas masyarakat dalam rangka mengupload data itu ya, perasaan udah lengkap tetapi kurang, itu kan nggak terekam di rekaman kita, ID kita, aplikasi kita. Nah itu yang kadang yang bisa menunggu lama, ternyata mereka menganggap sudah selesai tetapi ternyata belum lengkap. Nah itu terjadi seperti itu. Jadi belum diproses. Nah itu kita membantu memfasilitasi, mengisinya, mengarahkannya. Makanya kalau begitu ada keluhan, saya berharap tidak komplain dalam konteks medsos, udah datang aja ke kecamatan. Kalaupun ada juga nggak apa-apa, akan gitu kita respon. Karena tadi ada salah satu yang memang mungkin komunikasinya mungkin yang harus kita tingkatkan. Tapi sementara ini ketika ada data yang sudah masuk ke KTP, kita antar langsung ke masyarakat. Oke, baik. Jadi nih masyarakat kalau misalnya permasalahan admin itu sebenarnya udah ada aplikasi yang memudahkan, tetapi untuk cek-ceknya Anda bisa datang langsung ke kecamatan ataupun juga bisa nanya-nanya langsung ke adminnya juga kan gitu ya, biar lebih enak apakah prosesnya ini sudah sampai mana kan gitu. Baik Pak, terakhir harapan ke pemerintah daerah dan juga masyarakat dari kecamatan sendiri seperti apa? Baik, tentunya kami di kecamatan berharap ada support yang lebih, khususnya yang tadi hal yang disampaikan, penanganan sampah. Dengan mempersiapkan ya TPS terpadunya, kemudian BLK secepatnya didorong nih karena kan sudah persiapan pembangunan, kemudian memberi ruang untuk berkolaboratif dengan pihak yang lain, support CSR-nya juga, beri ruang untuk kesempatan bekerja masyarakat kita. Dan tentunya ini menjadi salah satu harapan. Nah, kemudian juga untuk masyarakat sama-sama kita terus coba mengekspor yang ada, memunculkan potensi yang ada di kita dan tidak sungkan-sungkan berinteraksi dengan kami di kecamatan. Saling support. Dukung. Karena prinsipnya kalau semuanya bersinergi, pastinya apapun bisa kita lampaui.
Amin. Semangat ya Pak Camat ya. Dan semoga program-programnya di 2023 bisa berjalan lancar. Amin. Kemudian juga pembangunan semakin banyak, semakin maju pokoknya untuk Kecamatan Kosambi. Amin. Bapak terima kasih kehadirannya di 91 Podcast. Next kita bisa ketemu lagi main-main di Kecamatan Kosambi deh. Siap. Ya. Kita jalan ke sana. Saya undang nanti ya. Oke, baik, terima kasih Pak Camat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman demikian 91 Podcast sudah Anda ikuti spesial bersama Camat Kosambi Bapak Dadang Sudrajat. Semoga informasinya bermanfaat untuk Anda dan juga bisa memberikan informasi-informasi untuk masyarakat juga. Saya Oki masih akan ketemu lagi di 91 Podcast di next video. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bye-bye.